Mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk memiliki kampung Indonesia di Tanah Suci Mekah akan segera terwujud. Perkampungan yang dibangun khusus bagi jemaah haji dan umrah asal Nusantara. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS, yang secara langsung memberikan dukungan penuh rencana tersebut, dengan menyiapkan tanah seluas 50 hektar lebih di sana. Dalam kunjungan resmi ke Riyadh tersebut, Bapak Prabowo didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar dan sejumlah pejabat lainnya. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan tim kajian khusus untuk membahas aspek teknis pembangunan, termasuk skema kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Rencana ini digagas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan haji dan umrah, sekaligus menekan biaya yang selama ini menjadi beban besar bagi jemaah. Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari Komnas Haji, yang mengusulkan agar pembiayaannya berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH dan Badan Pembangunan Infrastruktur Danantara BPI Danantara. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut mendukung ide tersebut, menyebut kampung haji di Mekah dapat menurunkan biaya haji dan memberikan pelayanan lebih baik, bahkan berpotensi menjadikan biaya haji Indonesia lebih murah dibanding Malaysia. Proyek Kampung Indonesia ini dipandang sebagai langkah konkret diplomasi ekonomi dan keagamaan yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi, sekaligus memberi dampak besar bagi jutaan jemaah asal Indonesia. Jika kalian ingin tahu apa yang menjadi dasar Presiden Prabowo membangun Kampung Indonesia di Tanah Suci Mekah, jawabannya adalah ini. Begitu peduli dan sayangnya beliau terhadap rakyat Indonesia, hingga hal sekecil ini pun beliau pikirkan. Yang tak lain dan tak bukan, semua yang beliau lakukan semata-mata demi kelancaran ibadah haji dan umrah rakyat Indonesia. Supaya di masa yang akan datang, tidak terjadi lagi masalah dalam prosesnya. Apalagi bagi lansia dan penyandang disabilitas, yang sangat membutuhkan semua kemudahan dan bantuan dalam setiap proses ibadahnya, supaya keluarga di rumah yang ditinggalkan tetap tenang tanpa rasa khawatir yang mendalam. Semoga segera terwujud mimpi beliau ini dan dilancarkan dalam segala proses pembangunannya. Amin. Di sini kita informasikan juga mengenai viralnya pesawat jet pribadi Presiden dan pesawat kenegaraan Presiden yang dipakai Bapak Prabowo. Berikut penjelasannya dari Bapak Hasan Nasbi. Pesawat yang rutin dipakai oleh Presiden Prabowo itu adalah pesawat pribadi beliau sebelumnya. Sampai hari ini itu yang beliau pakai, yang tulisan bawahnya itu PKGRD. Sementara kan sebelumnya sudah ada pesawat kepresidenan, yang apa ya, PK001 ya. Lambungnya apa itu yang di bawah itu. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Jadi kalau misalnya ini lagi maintenance, nanti lagi nggak bisa dipakai, pesawat dengan desain yang sama, jadi orang akan kenal bahwa ini adalah pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Jadi kira-kira kan sekarang dominannya putih ya, garisnya garis merah. Jadi sama nih, mirip desainnya. Jadi nanti supaya bisa digunakan sebagai cadangan. Kami informasikan juga bahwa dalam kerusuhan Mei tahun 1998 bukanlah Bapak Prabowo, di mana terjadinya penjarahan, keributan, penganiayaan, hingga pemerkosaan terjadi kala itu. Tercatat 1.200 ribuan orang meninggal, dan kurang lebih 50 orang menjadi korban pemerkosaan. Sungguh miris kejadian kala itu menjadi fitnah yang dahsyat bagi Presiden Prabowo. Namun, semua tuduhan itu dibantah oleh Bapak Jusuf Hamka. Beliau adalah saksi hidup dan mengalami sendiri tragedi tersebut. Kita simak videonya. 98 itu Bu, di mana-mana itu semua api, dilemparin bensin, bom molotov ke dalam. Dibakar. Dan ada yang, maaf saudara-saudara kita yang sampai diperkosa, ada yang dibunuh. Iya, jadi yang digoreng, ada yang kiri, ya kan? Ini nangis di rumah. Itu warga bilang, Pak Yusuf nggak usah jaga malam. Pak Yusuf masuk aja, kami yang jaga malam di sini sambil bawa golok. Kalau datang kita saya bilang jaga ya semua. 13 Mei, malam itu mulai kejadian penjarahan karena mahasiswa ditembak 13 Mei itu. Siang ditembak 13 jadi, atau tanggal 12 Mei lah ditembak pokoknya. Terus
tanggal 14 karena saya tinggal di Krekot Bunder di tikungannya Jalan Lauce. Kantor saya di Jalan Lauce seberangnya tokonya inisial. Itu saya bersama warga orang kampung. Itu saya bilang kepada teman-teman warga orang kampung semua, kan teman saya tuh tukang sampah, hansip semua. Ya, terus pokoknya begal juga semua di situ, teman-teman lah semua. Saya bilang ini tanggung jawab kita jaga kampung. Kalau kampung kita kenapa-napa, yang rugi kita semua. Ayo kita sama-sama. Pokoknya ada masa perusuh masuk, kita gebah. Siap nggak? Siap. Saya bilang, nggak usah pakai senjata. Pokoknya kita bawa rotan sama bambu aja. Pokoknya kami semua sama-sama menghalau semua. Termasuk tokonya Michelle ini sudah didongkel-dongkel, sudah digedor-gedor. Ada yang bawa pipa, ada yang bawa kayu gede itu sengaja buat jebol-jebol. Dan orang-orang yang turun itu, Mas Uya rambutnya cepak, pakai sepatu laras. Sistematis mereka datang, diturunin dari mobil, mereka menjebol, mendongkrak, lalu mereka contohin ambil beberapa barang, terus warga ikut ambil semua. Oke, mereka kasih contoh, warga terprovokasi ikut-ikutan. Di semua tempat. Semua masa perusuh itu emang dikirim datang. Sepertinya begitu. Pasti bukan perbuatan teman-teman mahasiswa atau perbuatan oknum, perbuatan teman-teman tentara atau ABRI atau polisi, nggak ada itu semua. Tapi saya tahu orang swasta yang diberikan sepatu laras, rambutnya juga dicepakin, terus badannya juga berotot, dilatih, dan itulah dia yang berbuat. Difitnah Pak Prabowo, ini fitnah semua ya. Kemudian dilemparkanlah seolah-olah Prabowo yang buat. Prabowo sudah dilucutin. Oh, pada saat itu Prabowo Sudah dilucutin. Semua tentaranya, semua tentara, bukan hanya tentara Prabowo, semua pasukan tidak boleh keluar dari barak. Pada saat itu? Ya, yang semua pasukan tidak boleh keluar dari barak? Tidak boleh keluar dari barak. Yang menceritakan saya, almarhum Doni Munardo. Waktu itu masih mayor. Mayor apa letkol. Siapa yang memerintahkan pada saat itu? Yang perintahkan adalah orang yang di atas Pak Prabowo lah. Siapa, Pak? Ya, tentunya yang mempunyai pangkat lebih tinggi lah ya. Saya pikir dalangnya ini berarti? Ya, begitulah. Dalangnya sudah pensiun? Alhamdulillah masih di pemerintahan. Ada di pemerintahan sekarang? Yes. Yes. Hebatnya Pak Prabowo tuh, dia mikul dhuwur mendem jero. Dan dia entertain semua orang-orang mastermind-nya ini. Padahal kalau Pak Habibie itu cuma sasaran antara untuk mengambil kekuasaan dari Pak Harto saja. Ya. Jadi dipergunakan. Dipergunakan Habibie karena wakil presiden. Tapi setelah itu setahun kemudian Pak Habibie pun dijatuhkan, ditumbangkan. Ya, dengan kan? tujuan mastermind ini bisa jadi, tapi ternyata nggak dipilih juga. Oh, jadi mastermind ini cita-cita jadi, dalangnya cita-cita jadi presiden pada saat pasti itu? Dong. Tapi tidak terpilih? Tidak terpilih. Iya. Allah kan nggak memilih orang-orang yang busuk, ya kan? Nah, Pak Prabowo waktu itu difitnah sedemikian rupa seolah-olah peristiwa Mei adalah perilaku Pak Prabowo. Dan saya nyatakan, saya nggak disuruh Prabowo, dan saya nggak ketemu Prabowo. Bludru yakin, kalian bisa menerka sendiri siapa tukang fitnah Bapak Presiden. Jadi, mari kita doakan yang terbaik untuk Presiden Prabowo. Semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan setiap urusannya, diluaskan rizkinya, dan senantiasa sehat walafiat zohir batinya. Amin. Bludru pamit, kita ketemu lagi di kabar terbaru lainnya. Dan jangan lupa, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.